Jadi yang disebut ilmu adalah pengetahuan yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Iqra, dalam kondisi ketakutan, Rasulullah jawabnya apa? Responnya saat itu apa? Dia disuruh melakukan sesuatu yang beliau tidak bisa. Jawabnya apa? Cuman ada kalimat, ma'ana biqori. Wallahi la yahzikallahu abada. Demi Allah, apa yang kau alami ini, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala emak-emak dengan asyik dan santai. Apa kabar emak-emak pencinta Siroh Indonesia? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada acara tayangan ke-14 dari Basyiroh hari ini, di mana kita akan membicarakan atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang bacaan kita pekan lalu di Ibroh, tentang turunnya wahyu pertama yang waktu itu dibacakan oleh sahabat saya Ibu Indah, dan beliau akan menjadi teman ngobrol saya juga hari ini. Assalamualaikum Bu Indah. Dan assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau-beliau ini adalah teman-teman saya di Indonesia Siroh Institute ya. Mungkin beberapa mama sekalian yang sudah biasa menonton Indonesia Siroh Institute Official sudah mengenal ya dengan baik wajah-wajah mereka, karena mereka sudah beberapa kali. Terima kasih loh. Sama-sama mau Mbak terus Tra. menemani saya ngobrol. Semoga yang lihat gak bosan. Enggak lah, insya Allah enggak. Nah, mama sekalian, terutama yang baru bergabung di Indonesia Siroh Institute, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman ya channel kita ini. Insya Allah kita akan terus membahas tentang Sirah Nabawiyah, dan juga kita akan menggali lebih dalam apa-apa yang sudah kita baca dalam Ibroh ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang, kita pengen ngobrol tentang materi yang dibawakan oleh Bu Indah kemarin, yaitu tentang turunnya wahyu pertama ya. Nah, ya kita tahu lah kalau misalnya sejarah atau siroh itu kan biasanya kita bicara tentang data, tentang peristiwa ya, dan itu semua udah kita bahas kemarin ya. Pengennya sih kalau ngobrol-ngobrol hari ini kita pengen membahas yang ya lebih mendalam lah, atau sesuatu yang mungkin tidak biasa untuk disampaikan kepada pemirsa atau mama sekalian di sini ya. Misalnya nih kayak bagaimana sih kondisi Rasulullah ketika turun ayat pertama, 5 ayat pertama Al-Alaq ya kalau nggak salah. Kemudian apakah ada kondisi-kondisi yang mendahului sebelum terjadi turunnya wahyu pertama itu? Ya, kemudian juga saya pengen tahu juga gimana nanti ya, mungkin pengen dibahas juga tuh bagaimana Ibunda Khadijah ya dalam menerima kondisi suaminya yang mungkin kaget ya ketika mendapatkan wahyu pertama ini dan lain sebagainya gitu. Mungkin Mbak Indah bisa menceritakan sedikit tentang ya sebelum peristiwa itu terjadi gitu. Oke. Ngobrol sedikit ya dari yang apa sudah dibahas kemarin di Ibroh ya. Ada pas kalau yang mendengarkan Ibroh pasti mendengar kata tahanuth ya. Ya. Sebelum sampai kepada peristiwa besar yaitu turunnya wahyu ya. Ada proses atau tahapan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah tahanuth atau bertahanuf, yaitu beliau melakukan aktivitas yang dilakukan orang-orang Hanif pada masa itu, yaitu menyendiri, ya, aktivitas yang biasanya dilakukan mengikuti ajaran atau mengamalkan apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Jadi hanya sebagian orang saja yang masih mengamalkan ajaran Ibrahim. Ya. Jadi orang-orang Hanif itu orang-orang yang soleh, pada masa yang itu masih mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim ya. Kita sempat membahas juga sih di beberapa tentang agama-agama orang-orang jahiliyah ketika itu. Memang banyak kan sudah
menyembah berhala, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi dan lain sebagainya, tapi memang sedikit ada masih segelintir ada orang sedikit yang masih yang melakukan masih hal-hal mengikuti agama tauhid yang Islam. dibawa Sisa-sisa itu ajaran ya. Nabi Ibrahim. Nah, itulah orang-orang Hanif ini Iya, ya. yang Oke, disebut oke. orang-orang Hanif itu ya. Kenapa beliau melakukan aktivitas menyendiri ini ya? Beliau itu kan orang yang sudah selesai dengan permasalahan pada dirinya ya. Dia sudah tidak ada masalah dengan dirinya, permasalahan pada dirinya selesai. Nah, beliau melihat kondisi di lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya itu carut marut ya, nggak masuk di dalam hati beliau. Hati beliau itu menolak kondisi yang ada pada masa itu, yaitu kezoliman yang merajalela, terus kemudian perzinahan, terus kemusyrikan, penyembahan berhala, judi dan segala macam ya. Mabuk-mabukan. Pokoknya situasinya itu sudah di luar nalar ya, di luar nalar. Dan melihat hal yang seperti ini, otomatis beliau yang jiwanya itu bersih ya, jauh dari segala keburukan dan sangat membenci dengan kemusyrikan, itu tergugah atau merasa gundah. Kenapa ya seperti ini? Nah, beliau ingin mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jadi beliau selama 3 tahun sebelum datangnya wahyu sering melakukan tafakur ya, tafakur di Gua Hiro ya. Karena tahanut itu bukan ritual, jadi semacam aktivitas berpikir saja ya. Jadi beliau berpikir menyendiri untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang ada. Namun beliau itu belum memiliki pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Iya. Makanya setiap tahun di bulan Ramadan ya kalau nggak salah di bulan ya. Ramadan. Setiap tahun di bulan Ramadan beliau berusaha untuk mencari solusi itu dengan bertahanut itu ya. Masya Allah. Selama 3 tahun, 3 tahun ya, dilakukan 3 terus menerus ya. 3 tahun. Selain itu ada juga peristiwa yang dialami beliau sebelum di masa kenabian ya, yaitu selama 6 bulan berturut-turut beliau itu mendapatkan mimpi ya, mendapatkan mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan ya. Malamnya bermimpi, esok harinya mimpi tersebut benar-benar menjadi nyata selama 6 bulan berturut-turut. Jadi proses tahapan menuju nuzul Quran itu yang salah satunya tahanus tadi dan keduanya adalah mimpi yang berkelanjutan selama 6 bulan. Apa ya kaitannya ya bermimpi selama 6 bulan ini? Maksudnya kenapa itu menjadi suatu kondisi yang di highlight gitu ya sebelum terjadinya turun wahyu pertama ini? Gimana gitu kok ceritanya kok jadi mimpi itu berhubungan erat dengan turunnya wahyu itu? Iya, ini kan hikmah yang besar sekali ya Mbak Tra, ketika mimpi yang terjadi yang dialami 6 bulan berturut-turut oleh Rasulullah, sesungguhnya ada apa di balik hikmah tersebut gitu kan. Nah, kalau kita tidur itu kan jasad dan ruhnya terpisah ya. Ruh itu udah terpisah dengan jasadnya. Adapun mimpi itu yang dialami adalah hal yang gaib, kondisi yang gaib. Mimpinya Rasulullah tentunya bukan mimpi biasa ya. Bagaimana mimpi yang di malamnya itu Rasulullah mengalaminya dan pagi harinya itu akan menjadi kenyataan yang sangat persis, jelas dan nyata seperti jelasnya fajar datang. Nah, ini merupakan antara mimpi dan kenyataan pada pagi harinya itu merupakan hubungan yang menjadi persiapan prakondisi bagi Rasulullah SAW dalam menerima nantinya beban berat dalam persiapan menerima wahyu yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mimpi yang menjadi kenyataan ini adalah sebuah proses menuju kenabian di mana proses kenabian ini korelasinya adalah pembiasaan kondisi Rasulullah yang akan menerima hal-hal yang gaib nantinya. Dan menjadi satu kurikulum kenabian ya yang Allah berikan tentunya kepada manusia-manusia yang terpilih yang memang dialami juga oleh para nabi sebelumnya. Jadi jelas di sini bahwa hubungan antara alam nyata
Dan hal-hal goib itu menjadi satu hubungan sebagai pembiasaan dan persiapan yang Allah berikan untuk persiapan prakondisi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan nantinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Itu. Jadi kalau saya boleh menarik benang merahnya ya, bahwa mimpi itu kan sesuatu yang goib ya. Ya, apalagi benar sekali. ketika kita tidur itu ruh itu kan terpisah dari tubuh. Betul. Dimana ruh itu hal yang goib gitu, sementara tubuh Betul. ini hal yang fisikal atau material gitu kan. Nah, kemudian pada saat ruh itu diangkat gitu kan, mungkin pada saat itu kita nggak tahu bahwa ruh itu diangkat gitu. Terus kan betul. kita seperti ada mimpi-mimpi gitu kan, mimpi-mimpi itu kan pikiran itu kan goib sebenarnya ya. Nah kemudian di pagi harinya kok terjadi persis nyata sekali gitu betul. ya. Nah di situ ini kalau saya berusaha untuk memahami yang diceritain sama Mbak Lia barusan, bahwa Allah itu dalam kurikulum kenabiannya ini Benar. gitu membiasakan Rasulullah untuk selalu aware gitu, selalu sadar gitu bahwa ada dua dunia ini, yaitu goib dan nyata. Dan keduanya itu saling berhubungan gitu ya. Benar Nah sekali. ini mempersiapkan hal itu kenapa? Karena ketika wahyu itu turun, pertama diturunkan melalui malaikat Jibril. Benar. Malaikat itu kan goib ya. gitu kan. Kemudian mungkin juga cara-caranya juga goib yang seperti kita ketahui ya, cara-caranya dari mimpi juga Mimpi atau juga dari ada, betul. suara bel atau dari suara gitu-gitu kan. Jadi seperti udah yaitu prakondisi tadi yang disebutkan oleh Bu Lia itu ya. Oke ya, bisa Karena nantinya dipahami. kan malaikat itu hadir ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang akan mengalaminya kan langsung Iya. hadir sebagai yang bersayap kan dalam bentuk yang bersayap, kemudian mendekati Iya. aslinya, bahkan datang sebagai bentuk yang asli. Nah itu kan harus terbiasa ya. Nah, berarti dengan adanya prakondisi ini gitu, Allah sudah memprakondisikan Rasulullah gitu ya untuk mengenal adanya dunia goib dan adanya dunia nyata. Dunia nyata. Berarti Rasulullah udah siap dong gitu. Apakah ini mempersiapkan diri gitu bahwa malaikat Jibril itu akan turun gitu, bahwa beliau nanti akan ya ketika malaikat Jibril turun ya beliau udah kenal gitu karena selama 6 bulan udah terbiasa, Udah terbiasa, gitu. betul. Gimana? Apa gitu ya? Enggak. Waktu itu Ya, udah tahu enggak. belum ya malaikat Jibril yang Enggak. datang atau belum? Tentu gitu? saja nggak tahu. Kan nggak dikasih tahu nanti ya dalam mimpi itu. Nanti ya tanggal sekian ada malaikat Jibril mau datang mau menyampaikan wahyu kepadamu, kan nggak seperti itu. Nggak ada briefing dulu Nggak, ya Mbak nggak, ya? nggak, Atau nggak prolog dulu itu. gitu ya? Walaupun selama Yang 6 bulan datang ini itu udah siapa, gitu. di latihan gitu ya, udah ada. kondisi itu nggak disebutkan ya. Nggak ada cluenya dalam mimpi itu. Oh nanti ada malaikat Jibril yang mau datang menyampaikan bla 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 gitu kan, nggak ada. Terus jadi pas saat kejadian kan beliau lagi diam ya. Ini aku cerita langsung aja ya, langsung kejadiannya pada saat itu aja ya. Kan semua sudah tahu ya malaikat Jibril datang pada saat apa ya. Jadi kisahnya itu saat Rasulullah sedang sendiri, tiba-tiba hadir malaikat Jibril itu dalam sosok manusia ya. Jadi beliau malaikat Jibril tersebut menampakkan diri dalam wujud manusia atau sosok manusia, laki-laki ya. Dalam kesendirian tiba-tiba ada yang hadir terus kemudian memerintahkan sesuatu yang Rasulullah nggak bisa. Jadi Mbak Tra bisa bayangin ya, di dalam kondisi yang sendirian terus kemudian ada malaikat Jibril datang ya. Malaikat Jibril datang bukan dalam bentuk aslinya ya. Dia datang dalam sosok manusia laki-laki ya. Terus kemudian langsung berkata ikro, nggak ada aba-aba, permisi saya mau datang, saya mau mengajarkan kamu ayat, enggak. Dan itu kan Masya Allah. ini juga kan Mbak, Gua Hiro kan di atas kan, di Jabal Nur kan, Jabal Hiro ya Jabal waktu Hiro, itu iya. disebutnya ya. Kan itu kan kita kalau umrah atau haji kan bisa lihat Naik ke posisinya atas, tinggi banget posisinya kan. di atas dan sempit Maksudnya kalau ada tempatnya. orang jalan kan Itu kedengeran dong kedengeran, kresek-kreseknya tahu gitu. kan, Ini nggak kalau ada tanda-tanda, tiba-tiba enggak, udah ada tiba-tiba di muncul. dalam Jadi gua nggak ada gitu. briefing dulu Nggak, ya, prolog nggak ada dulu gitu. pemberitahuan, permisi Yang datang assalamualaikum ini saya siapa? datang gitu, Iya enggak kan, ya. nggak ada gitu. Masya Allah. Jadi Suasana malam hening. Kalau ada orang jalan kan ada kresek kan Ada Rasulullah tandanya ya. dengar lah, kita dengar dulu kan kalau kita juga ya.
Tapi ini enggak, Tiba-tiba ada tiba-tiba sosok aja laki-laki di datang. situ. Ya, terus kemudian Iqra. Dalam kondisi ketakutan, Rasulullah jawabnya apa? Responnya saat itu apa? Dia disuruh melakukan sesuatu yang beliau tidak bisa. Jawabnya apa? Cuman ada kalimat, ma'ana biqori. Begitu menjawab seperti itu, malaikat Jibril itu mendekat, ya, mendekat dengan kuat sampai Rasulullah kisahkan beliau sampai merasa kepayahan, ya. Rasulullah didekap sampai beliau merasa kepayahan. Terus kemudian dilepas lagi sama malaikat Jibril. Setelah itu mengulang lagi, Iqra, ma'ana biqori, didekap lagi. Saya nggak bisa baca gitu ya. Rasulullah Saya ya. tidak bisa Insya Allah. baca, ya kan? Responnya atas tindakan yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu seperti itu yang dilakukan Rasulullah. Jawaban aja, saya tidak bisa membaca. Sampai pelukan ketiga, didekap seperti itu. Di pelukan ketiga itulah malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Terus kemudian hilang setelah itu. Kebayang, Mbak? Ya, habis Langsung dipeluk hilang. dikasih kata-kata itu, kata-kata yang tidak yang paham. tidak paham apa itu ya, gitu. ya. Terus kemudian menghilang. Nah, masih dalam kondisi ketakutan begitu. Terus kemudian malaikat Jibril itu muncul lagi. Muncul laginya itu di luar gua ya. Muncul lagi dalam bentuk yang hampir menyerupai aslinya. Besar dengan sayap, dengan dua sayap yang membentang dari ufuk barat sampai ufuk timur. Masya Allah. Tambah takut kan? Udah tadi ketakutan dalam bentuk sosok manusia aja, beliau udah merasa ketakutan. Karena tiba-tiba hadir kan. Terus kemudian pas itu Ada ada perintah bentuk pula. aslinya, bentuk ya, Terus? walaupun belum asli banget ya, hampir menyerupai asli, dikatakan hampir menyerupai bentuk yang asli. Itu kebayang, tambah Berarti takutnya kayak kayak melayang gimana? gitu ya. Berlipat-lipat Melayang Keluar ya, gua akan melayang melayang ya. besar gitu Itu kan. kalau nggak salah kata Ustaz Asep kan itu kan tebing gitu. Iya. Bagian belakang gua itu kan tebing, berarti kan melayang. Kebayang gitu. itu melayang ya, terus dengan sayap yang besar. Dengan sayap yang- Nah, Masya Allah. dalam kondisi ketakutan itulah akhirnya beliau pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan. Bahkan ketika pulang dengan tergesa-gesa sampai ke rumah, sampai di rumah pun beliau tidak sanggup mengatakan kalimat apapun kepada istri beliau ya, Bunda Khadijah. Hanya mengatakan kalimat zamiluni, udah itu aja. Zamiluni, 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 Iya, udah itu aja. Ya. Selimutilah aku. Karena beliau masih merasa ketakutan, ya. Jadi itu aja yang sanggup beliau katakan kepada Bunda Khadijah. Iya, kebayang itu kan suatu peristiwa yang extraordinary ya, yang di luar Nalar. manusia gitu. Jadi beliau pasti kekagetannya tuh macam-macam, ketagitan dan ketakutannya itu tentu Bertumpuk-tumpuk macam-macam ya. gitu, Masya sehingga ya Allah. kita bisa membayangkan walaupun beliau itu seorang nabi yang memang sudah dipersiapkan oleh Dipersiapkan, Allah, tapi beliau juga manusia biasa ya, Iya. yang memiliki perasaan ya. Jadi Betul. rasa takut itu ada, walaupun mungkin rasa takutnya beda ya, bukan kayak kita Iya, rasa takut beda-beda. setan atau Oh, rasa iya, takut benar. dibunuh orang, mungkin bukan seperti itu, mungkin rasa takutnya beda ya, yang luar biasa. yang Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kenapa Jibril menampakkan bentuk yang asli, hampir menyerupai asli di luar? Seolah-olah Jibril itu memberikan kesan, ingin memberikan kesan bahwa apa yang Jibril sampaikan tuh bukan hal yang ecek-ecek gitu ya. Hal yang disampaikan tuh hal yang luar biasa. Itu kesan yang ingin disampaikan kepada jadi Rasulullah kayak itu. ingin Sallallahu alaihi membangunkan wasallam. Rasulullah juga ingin menyadarkan Rasulullah juga bahwa ketika saya memerintahkan gitu ya, Iqra gitu kan, ini bukan sekedar ini loh gitu. Bukan Saya sekedar ini kata-kata, sesuatu bukan yang sekedar spesial gitu kayaknya ya. Sesuatu yang besar gitu. Dan ya pasti ketakutan Rasulullah itu berkecamuk macam-macam pasti, karena kan gini ya, kalau saya nggak salah dengar gitu, bahwa zaman itu kan memang banyak dukun-dukun gitu kan. Ya, perdukunan Ya, tuh udah dan luar dukun-dukun biasa. itu kan dipengaruhi oleh jin. Iya. Rasulullah itu mungkin takut juga bahwa makhluk Yang ini datang adalah itu, jin gitu, yang akan jin. mengajak beliau menjadi dukun gitu. Dukun, iya. Which is dukun itu kan sesuatu yang beliau paling Tidak nggak suka. sukai, Tidak suka, gitu iya. loh. Itu kan salah satu hal-hal yang beliau tidak sukai di zaman jahiliyah Dan itu hal kan. yang Dan goib itu kan biasanya ketakutan beliau seperti pada saat itu, di gitu kan. masyarakat itu kan selalu dikaitkan dengan perdukunan saat itu. Makanya terus kan beliau turun tuh. Tapi pulang ke rumah ada Ibunda Khadijah Ada dong Bunda ya. Ada Bunda Khadijah, betul. Jadi ketika Rasulullah turun ya dari Gua Hira itu dengan terburu-buru dalam kepanikan yang luar biasa,
Bayangkan ya Mbak ya, dari Gua Hiro sepanjang 5 kilometer menuju rumahnya, langsung tadi tanpa kata-kata dan langsung bisa meminta kepada Bunda Khadijah untuk menyelimutinya dengan lafadznya yang terkenal yaitu Jamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Bunda Khadijah itu tidak ada kata pun dalam ketidaktahuannya ya apa yang terjadi dengan suamiku ini, karena tidak biasanya, berbeda dari sehari-hari, dalam kepanikan, ketakutan yang luar biasa, kemudian menggigil ya, kecuali saat itu hanya mengikuti apa yang diminta oleh suaminya, selimutilah aku. Nah, yang terpikir pada saat itu Bunda Khadijah, bagaimana suamiku harus tenang dulu, gitu kan? Harus tenang dulu. Maka dalam ketenangan itu, ketika sudah tenang, dialog pun mulai diawali ya. Itu pun Rasulullah yang mengawalinya. Mohon maaf ya Mbak. Minum dulu. Agak ini Kita sedikit. dapat sponsorship dari Dapur Ummah. Enak Masya banget Allah, loh. enak banget kayaknya Ini ya lemon minum. seri, minum dulu, Nanti deh kalau udah Oke. selesai ya. Iya, Ntar juga ini silahkan cicipin ya, enak sepertinya. Kalau ini dari siapa ya? Sponsor dari siapa? Dapur Ummah juga. Enak pasti. Iya. Dalam ketenangan, dialog itu pun dimulai, sesudah tenang dimulai, dan yang memulainya itu pun Rasulullah. Mengatakan kepada Bunda Khadijah, dan disitulah Bunda Khadijah mulai menggali dengan pertanyaan. Apa dari ketidaktahuannya? Kan tidak tahu ya Bunda Khadijah sama Rasulullah itu apa yang dialami di Gua Hiro. Terus menggali, bertanya, yang dialami itu apa? Saat itu Khadijah bertanya kepada Rasulullah atau Rasulullah yang bercerita sendiri? yang mengawali adalah Rasulullah. Kemudian mulai menggali kan Bunda Khadijah dengan bertanya kepada Rasulullah apa yang dialami di Gua Hiro, dan Rasulullah menggambarkan semua apa yang dialaminya di Gua Hiro tersebut. Nah, dalam hal yang ketidaktahuannya di Gua Hiro itu yang datang itu apa gitu ya? Seperti tadi disampaikan Mbak Indah, apakah itu jin? Apakah itu malaikat Jibril? Apakah itu Belum A, tahu B? malaikat Belum kali tahu. ketika itu ya. Betul. Ya, itu masih persangkaan ya, apakah malaikat, apakah jin. Dan tadi yang ditakutkan adalah yang ditakutkan Rasulullah adalah yang datang jin dan akan menjadikan dia seorang dukun. Dan ini kan hal yang paling tidak disukai oleh Rasulullah dengan perdukunan. Ya, memang tidak banyak berkata ya Bunda Rasulullah, mohon maaf, tidak banyak berkata Bunda Khadijah pada saat itu, kecuali mengeluarkan ungkapan yang sampai sekarang sangat populer. Jadi pingin nangis Mbak. Gak apa-apa, nangis Subhanallah. aja. Emang Bunda Khadijah itu super banget sih. Masya Allah ya. Wanita paling hebat. Wallahi la yahzikallahu abada. Demi Allah, apa yang engkau alami ini sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Wallahi la yahzikallahu abada. Demi Allah, apa yang engkau alami ini sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Ada tisu nggak ya? Ungkapan yang sangat luar biasa ya. Jadi sedih. Subhanallah. Ya, Lain terima kali ini kasih. harus selalu ada di meja nih kayaknya. Soalnya selalu ada yang nangis. Baik, saya teruskan kembali ya Mbak Tra. Nah, dalam ungkapan yang sangat terkenal ini, sesungguhnya engkau ini siapa suamiku? Yang selama ini engkau adalah orang baik, yang selalu menjalin silaturahim, kemudian berkata jujur, mengambil beban orang lain dalam kesulitan, dan selalu menjamu tamu. Dari sifat-sifat ini tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Engkau ini terlalu baik suamiku. Engkau ini terlalu baik. Maka sekali-kali engkau tidak akan terhina dengan ini. Jadi dengan
apa yang diungkapkan oleh Bunda Khadijah ini adalah membangun dulu rasa optimismenya dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi-lagi dengan kecerdasannya Rasulullah, kecerdasan Bunda Khadijah langsung mengambil langkah yang tepat. Kondisi ini haruslah ditanyakan kepada orang yang mengerti ya tentang agama. Maka diputuskan untuk mengajak kepada Warokoh bin Naufal, sepupunya Bunda Khadijah, untuk menanyakan apa yang dialaminya oleh Rasulullah. Adapun Warokoh bin Naufal itu yang selama ini menjadi tempat bertanya kebiasaan bundanya Khadijah, Bunda Khadijah. Tidak hanya sekali momen ini, seorang yang solih, ahlul kitab yang memahami kitabnya, kemudian cerdas dan terpelajar. Sehingga sesudah bertemu, wahai sepupuku, Bunda Khadijah berkata, dengarkanlah apa yang telah dialami oleh saudaramu ini. Disitulah Rasulullah menceritakan semua dari apa yang dialami di Gua Hiro. Mendengarkan semua yang dialaminya, dan Warokoh mengambil kesimpulan bahwa yang datang di Gua Hiro itu adalah namus malaikat Jibril yang memang juga datang kepada para nabi sebelumnya. Dan malaikat Jibril itu akan menjadikan Muhammad menjadi seorang nabi. Gitu. Merinding sih emang kalau dengar cerita ini. Bagaimana Khadijah ya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu memposisikan dirinya betul-betul sebagai orang yang mendukung 1000% Iya. suaminya, mendukung 1000%. Dengan ketenangannya, ya. Bagaimana beliau di saat kan tidak biasa bagi seorang ketika itu pemuda Muhammad ya, yang kita kenal udah dari kecil itu memiliki kepribadian yang baik, yang ajak lah, yang tenang, yang Betul, kuat gitu. sekali. Nggak biasanya kan Nabi Muhammad itu ketakutan gitu. Iya. Nah, disitulah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tuh mampu gitu untuk membangkitkan kembali semangat beliau, memotivasi kembali semangat beliau, dan mengingatkan beliau gitu bahwa Sifat-sifat posisi beliau baik. itu Orang adalah baik tidak mungkin sebagai orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu kan hebat banget itu, kepribadiannya sangat baik buat seorang istri ya. Masya Bayangin Allah. kalau kita mah mungkin ya Dalam kepanikan dalam kepanikan panik. belum kenapa pak gitu, Langsung terus dicesar nanya-nanya dengan kenapa pertanyaan. pak. Jadi ya mak-mak pencinta sirah Indonesia ya, kita udah pernah membahas tentang keistimewaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha ya, bagaimana beliau itu memang merupakan wanita yang mulia ya, dengan kecerdasannya, dengan kesuciannya ya. Makanya seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Lia gitu, mengapa kok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi Muhammad ya ketika itu ke ahli kitab ini, Warokoh bin Naufal ini yang merupakan sepupu beliau, karena memang beliau itu akrab dengan Warokoh bin Naufal kan. Iya, Jadi sepupunya. senang bertanya-tanya gitu tentang kebaikan Tempat ya, konsultasi tempat beliau, ya. konsultasi ya, masalah spiritual dan lain sebagainya gitu. Jadi memang beliau itu seorang wanita yang superb lah gitu ya, mulia ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau bapak-bapaknya mengalami ya peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakan bagi bapak-bapak atau suami-suami ibu sekalian, ya coba tenang dulu pertama, tenang dulu, kemudian usahakan memberi solusi sebagaimana Bunda Khadijah ya. Kalau misalnya tidak mampu memberi solusi ya sudah diam aja, lebih baik diam, itu udah yang terbaik ya. Iya. Mungkin pada saatnya nanti Allah akan mengilhamkan emak-emak sekalian untuk bertindak sesuatu gitu demi kebaikan suami. Insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita gitu juga ya. Amin Allah. ya rabbal alamin. Itu contoh yang terbaik tuh. Menjadi Ibunda yang terbaik. cerdas seperti Bunda Khadijah ya. Nah, Mbak Indah, saya ini pengen kembali ke cerita tadi Mbak Indah tentang turunnya surat Al-Alaq yang pertama ya, ketika Rasulullah disuruh membaca Iqra, kan beliau bilang ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca gitu kan. Karena memang beliau kan kita ketahui semua ini sangat masyhur ya, bahwa beliau itu ummi kan, iya. tidak apa namanya? Tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa baca dan Nah, tulis. Itu memang kondisinya suasananya apa? Memang
kondisi apa namanya masyarakatnya rata-rata Umi gitu ya. kebanyakan mereka Umi walaupun tidak semuanya ya. Jadi bagi masyarakat Jalilah pada masa itu Umi itu tidak masalah. Umi itu bukan Biasa bukan aja, bukan ya. persoalan, biasa aja. Suatu kewajaran. Wajar karena mereka itu juga apa ya? Meskipun Umi bukan berarti nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan berarti bodoh ya. Bukan berarti, buktinya mereka banyak menjadi pedagang yang sukses ya. Walaupun Umi tapi mungkin dalam perekonomian mereka maju. Yeah. Kan kita tahu kan perekonomian mereka maju ya. Pandai berdagang. Pandai berdagang. Terus kemudian mereka juga banyak yang menjadi orang-orang yang pandai bersyair ya. Ya. Itu juga Yang pandai sastra, ya. sastrawan Ahli ya ini kan? juga ahli negosiasi ya. Ya kan Ya. mereka juga kan Diplomat. mungkin perpolitikannya juga bagus gitu loh, diplomasinya ya. Perpolitikan. Jadi mungkin karena memiliki kecerdasan seperti itu ya, yang kemampuan menghafal yang kuat, dan ketika melihat sesuatu itu juga cepat gitu loh. Ada yang ngomong sekali langsung nempel di kepalanya, jadi Hafal mereka ya, dalam ingatannya. beranggapan bahwa tidak bisa membaca dan menulis itu tidak masalah. Bukan sesuatu yang Bukan berarti penting tidak ya, bukan sesuatu yang berilmu penting. gitu ya, tidak terpelajar gitu. Nah itu ada hikmahnya nggak sih? Ada hikmahnya nggak bahwa Rasulullah itu Allah takdirkan ya lahir di kalangan jahiliyah yang tidak mementingkan baca tulis gitu, dan sehingga beliau sendiri juga Umi gitu. Tentunya ada, hikmahnya Mbak. nggak? Ada itu hikmahnya sangat besar sekali ya. Rasulullah itu kan tidak bisa baca dan tulis atau Umi. Itu menjadi pembuktian bahwa kemurnian dan orisinalitas wahyu yang disampaikan Allah melalui Rasulullah itu akan terjaga dari keraguan umatnya ya, dan sekaligus menutup celah dari keraguan. Kalau dikatakan berbalik Rasulullah itu sudah pandai baca dan tulis, tentunya manusia akan mengatakan bahwa itu adalah hasil karangan Muhammad dan hasil bacaan dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Dan jangan lupa, yaitu tadi ya dikatakan bahwa masyarakat Arab itu kan sasarannya tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bisa baca dan tulis, dan ini kan sampai wafatnya beliau tidak bisa baca dan tulis. Tetap dalam kondisi Umi ya. Tetap dalam kondisi Umi. Tapi bagaimana beliau itu kan membaca bukan litera lagi. Membaca fenomena udah tingkat tinggi, membaca analisa sampai kepada membaca ilmu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau itu kemudian maksudnya gini, beliau kan Umi sampai akhir hayatnya. Nah, ketika beliau itu sudah diangkat menjadi nabi, itu kan berarti pemimpin umat Islam kan. Itu kan kita ketahui bahwa Rasulullah itu kan melakukan surat menyurat, terus mengajak kerajaan lain untuk memeluk di luar Islam Jazirah Arab, gitu. betul. Nah, terus kalau beliau nggak bisa nulis, nggak bisa baca, gimana itu? Iya, beliau sangat terpelihara ya oleh Allah. Kan ada sekretarisnya, bahkan beliau itu memiliki lebih dari 100 sekretaris. Jadi untuk menulis kebutuhan. Walaupun masyarakat itu Umi, tetap ada ya yang bisa menulis dan membaca, itu tetap ada ya. Iya, tetap ada beberapa ada orang-orang ya. Bahkan Umar bin Khattab itu kan ya, beliau menjadi salah satu sosok yang memang dididik oleh Khattab ayahnya itu dari kecil itu untuk bisa baca dan tulis. Oke. Jadi ya mungkin tidak banyak, tapi banyak, ada yang betul. bisa menulis gitu ya. Kebanyakannya memang tidak bisa baca dan tulis, kebanyakannya di masyarakat Quraisy tersebut. Tapi sehingga ketika Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam, beliau memiliki banyak sekretaris gitu ya. Termasuk yang menuliskan wahyu itu siapa? Coba Mbak Tra, masih ingat nggak? Mbak Indah. Zaid bin Sabit. Zaid bin Oh, Sabit iya, Zaid bin gitu. Sabit. Itu adalah sekretaris yang sangat dekat dengan Rasulullah untuk menulis wahyu-wahyu yang turun. Seperti itu. Termasuk sekretaris beliau ya. Ya. Masya Allah. Oke. Berarti sekarang kita kembali ke surat Al-Alaq yang merupakan surat 5 ayat ya. 5 Surat ayat, pertama yang diturunkan 5 ayat dulu ya. Ada nggak hikmah mengapa sih surat Al-Alaq yang turun duluan gitu? Kalau maksudnya kalau dalam Al-Quran kan kita Al-Fatihah dong ya. Surat pertama tuh Biasa Al-Fatihah dibaca gitu. Al-Fatihah dulu ya. Ini kenapa kok Al-Alaq?
hikmah di balik itu yang ditanyakan. Sekarang jawaban atas pencarian Rasulullah itu ternyata surat Al-Alaq ya. Pencarian atas segala masalah yang terjadi pada saat itu ternyata Allah berikan surat Al-Alaq. Kayaknya nggak nyambung ya. Oh iya, Jadi tadi kan jawaban- beliau itu kan melakukan tahanus itu kan untuk mencari solusi kan atas masalah-masalah di masyarakat jahiliyah ketika itu. Dan ini surat pertama yang diturunkan Turunkan Allah tuh merupakan jawaban dari apa yang beliau pertanyaan butuhkan beliau. gitu ya. Kayaknya sepele. Gimana ya? itu? Coba baca kalau kita baca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ini kayaknya apa ya? Kok itu apakah itu bisa menyelesaikan masalah kan gitu Bacalah. kan? Heeh. Bacalah dengan- apa hubungannya Iqra? Apa hubungannya kan ada kata Iqra di situ ya, Ha-ha. yang ada kata kolam, ada kata ilmu. Ya kan? Apa hubungannya? Kolam itu pena ya, kolam itu Apa pena. hubungannya itu dengan mengatasi masalah yang terjadi pada masa itu gitu kan? Jadi baca atau belajar, pena, menulis, ilmu. ya kan? Jadi Apa nih kaitannya ini gitu kan? kaitannya jadi dari tiga clue ini ternyata jawabannya adalah pendidikan ya. Pendidikan. Karena itu semua berkaitan dengan pendidikan kan. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa merubah manusia gitu kan. Fenomena pada masa itu kan manusia itu begitu menjunjung materi ya kan. Kemuliaan seseorang itu tergantung materi yang dimiliki. Iya, makin kaya materi, makin mulia. makin kaya makin mulia. Sementara orang yang miskin itu merasa tidak mulia ya, makanya ada terhina. perbudakan dan sebagainya ya kan. Ketika Allah perintahkan untuk belajar, ini berarti mengubah paradigma yang ada pada masa itu. Jadi kemuliaan itu tidak tergantung kepada materi ya, tapi tergantung dari ilmu pengetahuan yang kamu miliki. Jadi kamu menjadi kalau kamu bisa menjadi manusia yang pembelajar, otomatis dengan belajar kita akan mengetahui posisi kita ya. Posisi kita sebagai manusia itu apa ya? Posisi kita sebagai manusia di hadapan Allah itu apa? Posisi kita terhadap semesta, Di tengah terhadap alam semesta. sama-sama manusia itu apa? Jadi intinya ayat itu datang itu untuk mengubah paradigma atau menciptakan manusia baru istilahnya ya. Menciptakan manusia baru sehingga menjadi manusia yang berbeda, bukan manusia yang menghamba pada materi. Orientasinya materi menjadi orientasinya ilmu. Iya, jadi bukan manusia yang menghamba kepada materi lagi. Jadi kemuliaan itu justru dari ilmu, ya kan? Iya. Dan sumber ilmu itu Allah. Ya. Iya. Nah, iya kan dalam Iqra itu ya disebutkan bahwa bacanya kan harus dengan nama Allah gitu kan. Artinya jadi Iqra bismi rabbikal ladzi jadi khalaq. ilmu itu nggak boleh lepas dari wahyu itu intinya ya. Betul. Justru ilmu itu adalah ya wahyu ini yang berkaitan dengan keyakinan, menambah keyakinan kita kepada Allah, ya kan? Tidak bisa disebut ilmu. Saya pernah dengar tuh dari salah satu ustadz gitu, bahwa ilmu itu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak menghasilkan sesuatu yang akhirnya kita menjadi dekat pada Allah, itu bukan ilmu. Jadi yang disebut ilmu adalah pengetahuan yang membuat kita makin dekat Makin dengan dekat Allah. kepada Allah, Jadi kepada Rabbnya. dalam kaitan ini Iqra itu menyuruh manusia untuk belajar. Tapi belajarnya bukan belajar gitu-gitu aja, iya, bukan sekedar belajar jahit gitu Iya. enggak, atau belajar gitu enggak, tapi belajar yang Supaya sesuatu kita selalu mengaitkan diri dengan Allah dan kita menjadi semakin dekat dan semakin dekat Betul. dengan Allah. intinya kita sekali. bisa mengidentifikasikan diri kita Pada akhirnya Dan membaca gitu diri kan. kita ya, Iya, kita ini Allah siapa, akan memberitahu gitu kan pada kita gitu, bahwa kalian itu manusia yang bebas gitu kan, yang seperti ini itu. Saya ada contoh ya, kalau tadi Mbak Indah bagaimana dengan kekayaan itu menjadi menjadi Jadi prioritas, hamba materi. menjadi Iya, hamba ini kekayaan ya. Gini, tadi kan Mbak Berarti- Indah bilang gitu bahwa mengubah paradigma Ubah orang paradigma, dari yang tadi orientasinya materi Pada kekayaan. menjadi orientasinya Ilmu. Kepada Nah, ilmu. saya paham nih mengenai bahwa kita harus belajar, itu saya paham gitu kan. Nah, kemudian bahwa merubah paradigma itu menjadi berubah manusianya itu gimana gitu? yang sebenarnya yang
ketika Islam itu datang berarti ketika wahyu itu datang berarti Islam itu ada ya kan. Islam itu membentuk budaya baru ya, menciptakan budaya baru. Nah, hanya orang-orang yang mau menerima itu yang bisa menjadi Memposisikan manusia dirinya. baru gitu bisa ya. manusia baru. bisa menjadi manusia baru gitu. Yang tadi Mbak Lia mau ngasih contoh Iya. siapa Mbak Lia? Kalau ini kan banyak contoh orang yang tidak bisa memposisikan dirinya ketika berorientasi contohnya pada kekayaan gitu ya. Nah, dengan contoh lain sosok Bilal ini beliau adalah Bilal budak bin ya. Rabah itu kan Bilal bin Rabah itu budak dari seorang budak ya. kan? seorang budak dari Umayyah bin Khalaf kan. Nah, ketika dia dari budak kemudian setelah masuk Islam itu dia kan berhasil membaca dirinya, memposisikan dirinya dia itu siapa? Sesungguhnya dia itu adalah hamba Allah. Ketika dia disuruh oleh tuannya Umayyah bin Khalaf dipaksa lagi untuk kafir gitu ya. Maka silahkan fisik jasadku bebas untuk dipakai apa saja, disuruh, dijual, kemudian dipergunakan untuk apa saja sesuka hatimu, wahai Umayyah. Hanya ruhku sudah melayang. Ruhku adalah milik Robku Allah. Ini terbukti ketika dia ruhnya mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Itulah contoh dari Bilal yang berhasil merubah dirinya, bisa membaca dirinya. Dirinya itu siapa? Sebagai hamba Allah yang soleh ya. Ya, jadi kan Bilal itu kan budak ya. Seperti kita ketahui budak itu kan dimiliki. Iya, Dia kayak tuannya. aset gitu kan. Dimiliki gitu, kepemilikan dari orang-orang yang ya memiliki Membelinya, dia gitu kan. memilikinya Nah, betul. kan tadinya itu kan konsep budak itu kita nyebutnya hamba sahaya kan. Hamba. Berarti kan dia hamba tuannya. Tuannya. Ya. Tapi ketika Bilal sudah mengenal Islam, dia sudah bukan hamba tuannya, tapi hamba Allah. Gitu kan. Jiwanya bukan hamba tuannya, Sudah- fisiknya tetap hamba ya. Fisiknya punya tuannya. Milik lah ya, fisiknya milik tuannya, tapi penghambaan jiwanya itu tidak kepada manusia tapi kepada Allah. Kepada Allah. Makanya ketika beliau tadi diceritakan dipaksa untuk kembali kafir, Kafir. dia sudah merasa bebas. Ya ahad, saya milik Allah bukan milik. Maksudnya badan saya boleh milik kamu, tapi Iya. hati jiwa saya bukan. Jiwa saya. Gitu. Insya Allah. Sosok-sosok yang luar biasa ya. Masya Allah ya. Jadi Insya Allah. di situ memperlihatkan nggak sih bahwa Islam itu sangat mementingkan belajar, proses belajar, ya. Jadi itulah perbedaannya tadi ya. Yang tadinya kita mungkin orang-orang jahiliyah fokusnya mencari uang gitu. Kekayaan. Ketika Islam datang, kan mereka Merubah dirinya ya. merubah dirinya. selalu ingin dekat dengan Rasulullah dan selalu ingin belajar, ingin mengetahui lagi gitu. Dan memang itu yang yang harus kita selalu ingat gitu, bahwa kita sebagai orang Islam ya, karena ayat pertama adalah membaca, belajarlah gitu kan. Belajar. Ya seumur hidup kita harus belajar Betul gitu. sekali. Jadi Kata perintah itu kan, sangat belajarlah. sayang ya ketika waktu-waktu kita itu tidak digunakan untuk belajar. Dan salah satu proses belajar itu bisa juga seperti sekarang ini, mak-mak sekalian bisa menonton podcast kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu tersendiri yang sekali lagi mendekatkan diri mama sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau boleh saya bikin kesimpulan, ini obrolannya dalam banget ya, agak lumayan nih. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa bikin satu kesimpulan sedikit ya, mungkin nggak banyak ya, bahwa ketika Rasulullah bertahanut ya, memisahkan diri dari manusia, itu memang karena beliau sedang mencari solusi kegelisahan ya, melihat kondisi masyarakat ketika itu gitu kan. Dan sebelumnya juga Allah sudah prekondisikan beliau ya, dengan melalui pengalaman mimpi yang kemudian menjadi kenyataan ya, untuk mempersiapkan beliau memahami bahwa selalu ada kaitan antara
hal-hal yang gaib dan Goib hal-hal dan yang material. material alam nyata. Nah, juga di sini kita bisa mengambil pelajaran tentang Ibunda Khadijah yang demikian mendukung suami, demikian sabar, cerdas, tenang, pokoknya super deh. bijaksana. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan kita sebagai istri. Amin. Ya Rabbal Dan yang terakhir bahwa surat pertama yang turun 5 ayat surat Al-Alaq itu memerintahkan kita untuk belajar, memerintahkan Rasulullah untuk belajar, memerintahkan umatnya Rasulullah untuk belajar, termasuk kita kan umatnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar juga, dan itulah yang akan membedakan kita dengan mereka, ya. Kan membedakan ketika itu kan membedakan umat Islam dengan orang jahiliyah, Iya, jahiliyah. ya kan? Yaitu yang umat Islam belajar, jahiliyah tidak. Nah sekarang juga seperti itu. Ketika kita terus belajar, itu yang membedakan kita dengan mereka yang bukan Muslim. Atau apa yang kita pelajari sekarang ini mendekatkan diri kita kepada Allah, sementara apa yang mereka pelajari mungkin atau ya saya yakin justru menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Jadi terus belajar ya emak-emak, terus belajar sirah ya, agar kita makin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sebuah ibadah. Makasih banyak Mbak Lia dan Mbak Iza, ya Allah, sama-sama obrolannya Mbak dalam Tra, banget. Mbak Indah. Saya senang banget. Mudah-mudahan bisa Semoga menambah bermanfaat ya ketakwaan obrolan kita saya, hari ini. kecintaan Buat- saya Iya, kepada yang Allah. untuk lain, terus ya. belajar Rasulullah sirah SAW. mendalami Amin. sebagai Amin. umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan ya. Insya Allah. Ya, demikianlah mak-mak pencinta sirah Indonesia, obrolan kita kali ini mudah-mudahan memberikan ilmu, memberikan hikmah, dan menambah kecintaan kita semua kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu SAW. Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.